Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Abdillah, mahasiswi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Sebelum saya mulai memberikan informasi yang telah saya dapatkan, materi yang akan saya sampaikan ini saya ambil melalui buku Teori Akuntansi yang diterbitkan oleh Harry SEMSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Sebelum saya bahas lebih jauh, kita harus tahu terlebih dulu akuntansi itu apa dan tujuannya untuk apa. Sekarang saya akan memberitahu akuntansi itu apa sih. Jadi, akuntansi menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970 yaitu sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Sedangkan tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya masih banyak definisi lain mengenai akuntansi dan tujuan akuntansi itu sendiri. Dan ada juga banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi. Yang pertama ada akuntansi sebagai suatu ideologi, di mana akuntansi dianggap sebagai suatu alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Ideologi kapitalis telah menyebarkan paham bahwa yang menjadi penggerak produksi adalah pemilik modal. Pada dasarnya, kenyataannya, konsep akuntansi yang mendominasi praktik saat ini adalah konsep akuntansi yang dilahirkan dari paham kapitalis ideologi negara barat. Yang kedua ada akuntansi sebagai bahasa bisnis, di mana fungsinya yaitu untuk mengomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi juga memiliki simbol-simbol istilah dan kata-kata yang terkadang hanya dapat dipahami oleh yang mengetahui atau mengerti tentang akuntansi. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan histori, di mana akuntansi dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa yang telah lewat. Yang keempat, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Konsekuensinya adalah bahwa aktiva dan kewajiban perusahaan harus dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan nilai pasar wajar saat ini, bukan biaya histori. Yang kelima, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditas. Yang ketujuh, akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Yang kedelapan, akuntansi sebagai teknologi. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai sifat dan pengertian akuntansi, maka sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu pada dasarnya hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan khusus laporan keuangan yaitu menyajikan posisi keuangan hasil usaha
dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Ada juga urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya, yaitu laporan laba rugi, laporan modal pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral atau suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Selanjutnya, apa aja sih yang dibutuhkan para pengguna informasi akuntansi? Tentunya, informasi yang dapat dibutuhkan para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama ada internal user yang terdiri dari direktur dan manajer keuangan, direktur operasional, dan manajer pemasaran. Yang terakhir ada manajer dan supervisor. Yang kedua, external user yang terdiri dari investor, kreditor, badan pengawas pasar modal, dan ekonomi praktisi dan analisi. Organisasi pembentukan standar akuntansi di Amerika, standar akuntansi mencangkup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi pada saat tertentu. Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dunia usaha dan kemajuan teknologi. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan standar akuntansi keuangan di Amerika. Ada pula prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, yaitu laporan keuangan yang telah disusun manajemen berdasarkan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana. Hierarki mengelompokkan sumber utama GAAP ke dalam beberapa kategori, berdasarkan urutan mulai dari ketetapan yang paling berwenang sampai dengan ketetapan yang kurang berwenang. Standar akuntansi internasional. Ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Perusahaan Amerika yang di bursa saham negara lain masih diperbolehkan menggunakan GAAP Amerika. Sebaliknya, perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham Amerika diwajibkan untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan GAAP Amerika. Standar akuntansi di beberapa negara. Proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Contohnya ada Amerika Serikat dan Inggris, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan dalam tradisi hukum, paham kapitalisme, berpendidikan tinggi, angkatan kerja profesional, dan masih banyak persamaan lainnya. Ada 5 prinsip akuntansi dasar yang tercantum langsung dalam perundang-undangan, yaitu yang pertama, matching konsep.
Yang kedua, ekonomi entity concept. Yang ketiga, konservasi. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, going concern. Baik, mungkin cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari diri saya, kelebihan datangnya dari Tuhan. See you in next video.